Selamat pagi pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Jumat 27 Juni 2025. Hari pertama di tahun yang baru, tahun 1447 Hijriah. Hari ini adalah tanggal 1 Muharram 1447 Hijriah ya. Dan hari pertama di tahun yang baru ini kita raikan pada hari Jumat ya. Hari pertama di tahun yang baru ini kita rayakan di hari Jumat, dimana kita tahu hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam ya. Sayyidul Ayyam itu hari besar, hari yang terbaik dari seluruh hari bagi umat Islam ya. Jadi ini istimewa. Ini istimewa karena terakhir itu sudah lama sekali kita menyambut tahun baru Muharram atau tahun baru Hijriah itu, atau tahun baru Islam itu di hari Jumat, teman-teman. Malam tahun barunya malam Jumat, hari tahun barunya hari Jumat. Jadi memang ini boleh kita katakan istimewa, teman-teman. Nah, teman-teman semuanya yang baik hati ya. Wih, ada bus Big Bird Isuzu ini. Dia pakai Laksana Tourista single glass ya, nggak tahu single glass tadi. Dia pakai Laksana Tourista, dia pakai Isuzu Elf ya. Dia pakai Isuzu Elf NQR apa NMR kodenya. Kayaknya sih kodenya NMR 81 apa NQR gitu. Saya nggak ngerti juga ya. Pokoknya dia pakai Isuzu Elf, intinya itu. Ya. Intinya pakai Isuzu Elf. Jadi teman-teman ya, sekedar pengetahuan ya. Isuzu seri N itu adalah Isuzu Elf. Nah, nomenklatur Isuzu Elf itu dipakai di Jepang, sama di Indonesia, sama satu lagi di Meksiko. Nah di Meksiko itu juga pakai nomenklatur Isuzu Elf. Nah di Indonesia juga pakai nomenklatur Isuzu Elf, sama kayak di Jepang. Nah itu intinya pakai Isuzu Elf gitu. Ya, Isuzu Elf kodenya entah NQR atau NMR, saya nggak tahu. Kayaknya sih kodenya NQR ya, NQR 81 yang sudah Euro 4 ya. Dia tenaganya 125 PS mesinnya. Ya lebih kecil sih ya dari kompetitornya seperti GB150, Hino yang tenaganya 150 PS ya kan, dan ada pilihan transmisi otomatiknya dari Aisin, sementara Elf gak ada ya kan. Terus Canter Euro 4 tenaganya sama sih, tapi dia mulai pilihannya tuh tapi untuk Canter Euro 4 ini ya, tenaganya paling kecil itu kalau tadinya 110 PS ini turun jadi 108 PS ya. Tenaganya turun jadi dimulai dari 108 PS, kemudian 126 PS, kemudian 140 PS ya, dan yang paling tinggi adalah yang 150 PS.
Nah itu saya nggak tahu ya, nggak tahu, nanti saya coba buka lagi datanya. Pokoknya ya segitulah, paling kecil tenaganya 108 PS ya kalau di Canter ya. Kalau Elf tenaga yang paling kecil adalah 100 PS. Tenaga yang paling kecil ya sekitar itulah, sekitar 100 atau 100 berapa PS itu, saya nggak begitu hafal tenaganya. Nah apa bedanya? Kalau GB 150 itu kan chassis bus beneran, jadinya kan lebih nyaman dan lebih proper dan lebih enak buat bobo. Seenggaknya buat saya yang orangnya gampang ngantuk ini ya. Hino FC 130 yang dipakai Transjakarta dan beberapa layanan sejenis di kota-kota lain seperti bus kita ya, seperti bis kita Bogor Depok ya, atau Trans Jogja dan beberapa lagi yang lain. Itu kan chassis bus murni kan, chassis bus yang murni gitu, chassis bus yang murni gitu, chassis bus yang tulen gitu, chassis bus tulen intinya itu. Kalau itu kan chassisnya kan basisnya truk, Isuzu Elf dan Isuzu Canter FE ya terutama ya. Isuzu Elf NQR 71 tadinya, predesesornya NKR 71 sama NKR 55 ya, predesesornya NKR 71, NKR 55 ya. Lalu menjadi NQR 71 bus ya, ini bus ya, kita ngomong bus ya. Dan yang sekarang NMR 81 atau NQR 81 saya nggak ngerti juga ya. Saya nggak ngerti juga. Kayaknya sih kalau untuk bus NQR tetap NQR 81 ya. Nah itu dia kan chassisnya chassis truk sebenarnya. Chassisnya berbasis dari chassis truk, dari chassis truk gitu ya, truck gitu. Itu yang dibikin jadi bus. Nah itu sama kayak Canter FE. Nah kalau nggak salah sih Canter FE 84 ya, kalau koreksi aja saya kalau salah ya. Itu kan juga dari truk ke bus. Nah bedanya walaupun Canter itu dari truk, tapi asli nyaman banget loh. Waktu saya naik Transjakarta Canter yang TSW ya, TSW sebenarnya swakelola Transjakarta juga sih. Itu karena kan pernah dinas di sini di rute yang ke Bintaro ini kan, sebelum diganti unit yang Kuantas Bima maupun Dian Mitra. Yang Dian Mitra pun juga udah mulai jarang-jarang sekarang karena lebih didominasi oleh unit dari Kuantas Bima ya. Jadi enak, nyaman gitu loh, walaupun dia chassisnya truk. Nah bedanya kalau Canter itu saya nggak duduk di depan, saya pasti duduknya tuh di tengah, di dekat pintu, karena memang nyamannya di situ. Kalau di depan agak kurang nyaman, tapi untuk tidur sih lebih enak di tengah. Kalau di depan nggak terlalu nikmat buat tidur gitu. Nah begitu diganti ke unit baru, ke FC 130 Ohin dan GB 150, saya duduk di depan terus di hotspotnya karena nyaman, enak, lebih nyaman dan lebih enak dari Canter itu loh, atau Code Diesel dulunya. Nah itu jadi itu enak asli gitu loh. Kalau zaman Kopaja dulu apes mulu saya. Kenapa apes mulu? Saya kasih tahu. Zaman rute sini masih unitnya KAJ atau Kopaja ya. Nah udah nggak ada busnya, udah pada dibuang-buangin ya. Ada yang
dibeli sama PO luar Jakarta, ada yang jadi bus sekolah, ada yang ya digunakan untuk yang lain-lain lah. Bahkan ada yang sudah direkondisi, sudah direbody dengan body yang lain gitu. Itu dulu pakainya Toyota Dyna yang 110 PS ya, Dyna yang lama, kemudian Dyna yang 110 saya kurang tahu Dyna 110 yang mana. Kayaknya Dyna 110 yang apa FT gitu ya. Bukan Dyna yang 140 PS ya, tapi yang 110 PS. Satu lagi tuh Isuzu Elf. Isuzu Elf yang saya cerita tadi NQR NQR 71. NQR 71. Nah, saya pasti dapatnya tuh yang Dyna terus. Itu apes, saya bilang. Kenapa saya bilang apes? Karena satu, udah suspensinya keras, gak enak, gak nikmat. Kalau duduk di belakang tuh kebanting-banting. Jadi masih lebih enak yang Elf. Yang Elf itu nyaman, enak, empuk gitu. Walaupun tidak seempuk Canter yang kemudian menjadi suksesor dari rute yang ini. Karena kan Kopaja sudah nggak ada, diganti dengan yang TSW ini. Diganti dengan TSW. Kemudian yang TSW masih ada, tapi armadanya satu persatu mulai berkurang karena dialihkan ke rute-rute lain. Maka diganti dengan unit Qantas Bima. Awalnya Dian Mitra dulu. Dian Mitra baru pakai Qantas Bima. Qantas Bima baik itu yang FC 130 ataupun yang GB 150 manual bedanya. Kalau Dian Mitra Bayu Holong ya. Itu dia pakai GB 150 yang Matic. Maticnya dari Aisin 6 speed. Kapan-kapan saya bikinkan trip reportnya deh kalau saya ketemu naik TJ dari sini ke Blok M full naik Dian Mit yang GB 150 yang automatic. Kapan-kapan lah saya bikinkan tripnya. Soalnya enak, halus. Ya, halus. Dia tuh perpindahan gigi itu kayak transmisi transmisi CVT gitu loh. Seperti nggak berasa, hentakan itu nggak berasa gitu loh. Kan kalau manual kan kerasa, automatic torque converter biasa tuh kan hentak pindah transmisi kan berasa kan, gitu. Kalau ini tuh enggak, ini halus banget, kayak nggak berasa pindah gigi gitu. Itu memang ciri khasnya dari Maticnya Aisin ya, halus kayak gitu. Dibandingin dengan produsen transmisi Matic lain kayak ZF, Allison tuh biasanya untuk komersil ya. Kalau untuk mobil pribadi nggak tahu saya nggak perhatiin. Ya pokoknya ZF, Allison, Getrag ya. Getrag, Void saya nggak tahu apakah dia bikin transmisi buat mobil pribadi apa enggak. Terus Borg Warner transmisi Borg Warner ya, dan lain-lainnya itu halus banget. Cuma memang yang lazim dipakai adalah kalau untuk mobil pribadi hari-hari ya, kalau nggak Aisin, ZF. Kalau nggak itu ya bikinan sendiri gitu. Kalau nggak itu pakai Getrag atau Jatco tuh biasanya dipakai Nissan. Jatco itu Nissan March kita yang dulu CVT-nya pakai Jatco. Itu enak banget, halus banget mobil, mantap lah pokoknya.
Nah, mumpung masih awal tahun baru teman-teman, jadi kita ngobrolnya yang enteng-enteng aja lah teman-teman. Tar-taran aja. Kalau mau ngobrol yang berat-berat, ntar siangan atau ntar sore lah ya. Oke, terima kasih teman-teman. Saya lagi sama tahun baru 1 Muharram 1447 Hijriah. Kullu am wa antum bi khair. Semoga kebaikan menyertai kita semua sepanjang tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.